Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tetap semangat ya. Amin. Berikan sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau
Penuhi gerejamu di tempat ini Tuhan, sebab Engkau Raja kami. Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi gereja Tuhan. Biarlah masia dalam biar malaikat Tuhan turun naik atas gerejamu. Mengurapi setiap kepala kami, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, memperkaya yang miskin di dalam tercurah rahmat Tuhan, tercurah fresh anointing, new anointing, come down, come down. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Ya Yesus, Engkau Raja yang kami agungkan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Holy Spirit, biarlah datang kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan. Oh, katakan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau
Tuhan di tempat pahat ini. Yesus, Engkau Raja kami, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi biar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Oh, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami akan memberikan pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah kita surga bergema karena Engkau sudah lahir di dunia ini sebagai Raja mulia. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kembali sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita surga bergema. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Oh biarlah Yesus itu menjadi panutan kita, karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Tuhan adalah segalanya bagi setiap kita. Dan Dia hadir di dalam hidup kita. Bagiku dan bagimu. Terima kasih Tuhan.
Ya Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, Kau yang menyertai hidup setiap kami, sehingga tidak ada satupun dari kami yang Kau tinggalkan. Kau selalu berada Tuhan di samping kami, hadir-Mu untuk menyertai setiap langkah hidup kami, terutama bagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Yesus, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. katakan Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. hadir-Mu, Hadir-Mu di hidup, terutama bagi Kau, terutama bagi katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu, 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 ya Yesus, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Kita bersama-sama bangkit berdiri. Semua karena anugerah. semua karena anugerah.
Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik bagi kami. Amin. Kami boleh merasakan pertolongan-Mu dari hari ke hari. Ya. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu mengalir atas kami. Sehingga sampai pada hari ini Tuhan, di penghujung akhir tahun 2025, Engkau tetap menyatakan kasih-Mu, kami ditolong, kami diberkati, dan kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini pun Kau akan berbicara kepada kami secara khusus, sehingga kami boleh semakin memahami, semakin mengerti akan kegerakan Tuhan dalam diri kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang menaungi kami. Kami percaya, kami boleh mengerti akan setiap detail perkataan firman yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menyambutnya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini tanggal 21 Desember ya. 10 hari lagi kita memasuki tahun yang baru. Kita bersyukur sepanjang tahun 2025 Tuhan memberikan penyertaan dengan segala keajaibannya. Ya, sehingga kita sampai hari ini masih tetap ada. Hari ini kita masih mau berbicara dan belajar tentang tema bulan Desember, yaitu Gerejaku, sempurnakan tugasmu. Tolong ditampilkan. Ya, tema kita adalah Gerejaku, sempurnakan tugasmu. Ya, sekali lagi tema ini diberikan kepada kita karena hari-hari ini memang adalah hari-hari yang sangat berat. Ya, bukan hanya berat untuk jemaat, tetapi berat juga untuk perkembangan gereja. Kenapa? Gereja di mana-mana mengalami banyak gangguan. Gereja di mana-mana mengalami bukan pasang ya, tetapi mengalami surut. Kenapa demikian? Karena adanya banyak hambatan-hambatan yang tidak kita pernah pahami. Nah, demikian juga pada zaman kehidupan Rasul Paulus, dia melayani di kota Kolose, dia melihat peristiwa yang sama. Gereja mengalami kemunduran. Nah, kita melihat dalam Kolose 4 ayat 17 untuk review. Kenapa tema Gerejaku, sempurnakan tugasmu? Firman Tuhan berkata, dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Sekali lagi Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat Kolose, supaya menyampaikan kepada seorang pelayan Tuhan bernama Arkhipus. Arkhipus ini diminta oleh Rasul Paulus supaya perhatikanlah pelayanan yang sudah diterima atau diberikan oleh Tuhan. Paulus mengingatkan supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Artinya apa? Hari itu Arkhipus sedang mengalami kemerosotan secara rohani, kemudian dia mulai ogah-ogahan dalam pelayanan. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang punya perasaan seperti itu. Merasa, percumalah. Mungkin merasa juga, itu bukan bagianku. Mungkin Anda merasa, sudah bertahun-tahun, buktinya sama saja. Nah, inilah yang namanya peperangan rohani. Kadang kita sebagai umat Tuhan yang sudah terbiasa dalam ibadah, sudah terbiasa mungkin dalam kegiatan rohani, kita sedang tidak sadar bahwa sebenarnya waktu kita hidup di dalam Tuhan, peperangan itu berjalannya setiap hari.
Ya, semalam ada rekan kita yang ikut doa penyembahan, kemudian malam-malam mungkin sekitar jam 10-an dia berkata kepada saya, Pak, Ping, akibat dari doa saya mendapatkan sesuatu efek. Efeknya dalam tanda kutip ditipu orang. Saya cuma memberikan jawaban dalam WA. Tetap semangat ya Pak, jangan kendor. Kenapa? Ini bagian dari peperangan kita. Nah, kita kadang-kadang kalau sampai tertipu oleh tipu daya iblis gara-gara kita terjun pelayanan kemudian kita ada masalah, kita berpikirnya, wah, pelayanan banyak masalah, aku lebih baik mundur. Nah, Bapak Ibu, saya beritahu, ketika kita mundur, pertama, kita mengikuti apa yang iblis inginkan. Begitu kita mundur, kita sudah kalah satu langkah. Dan itu memang yang selalu iblis inginkan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, siapapun kita, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan senior, hamba Tuhan yang besar, semuanya pasti kena problem. Ya, salah satu contoh, pendeta senior kita, Bapak Timotius Bekti. Tahun 2001, istrinya kena bom. Coba bisa dibayangkan. Kalau ditanya, pelayanan 2 orang itu kurang apa? Gak kurang. Tapi lihat, iblis tidak pernah tinggal diam ketika ada gereja yang mulai bertumbuh besar. Diberi gangguan. Puji Tuhan, senior kita ini tidak pernah surut, tidak pernah undur, tidak pernah mempertanyakan kenapa, dan tidak pernah mempunyai pemikiran-pemikiran negatif tentang Tuhan. Sekian tahun kemudian, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun, putrinya yang tercinta tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Hantaman itu enggak mudah. Hantaman itu pasti menyakitkan. Ya, apalagi putrinya yang tercinta ini meninggal bukan di rumah sakit, diketemukan di tempat parkir. Kenapa? Dia lagi ambil uang di sebuah bank. Disinyalir karena sakit mah akut, kena GERD. Gak tahan. Dalam hitungan mungkin sekian detik dia harus berjuang. Dia malam-malam gak kuat, dia berpulang. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti juga punya masalah-masalah yang berbeda. Makanya ketika kita punya masalah kemudian kita merasa dalam gereja pun aku tidak mengalami sesuatu yang baik. Tuhan berkata, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita harus menjalankan itu sepenuhnya? Karena untuk sebuah kesempurnaan. Dalam surat Ibrani jelas dikatakan, meskipun kita punya pendahulu-pendahulu yang hebat, kita punya nabi, kita punya rasul, punya hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Firman Tuhan menyatakan tanpa kita, mereka tidak bisa sampai kepada kesempurnaan. Makanya kalau kita selalu berkata, udahlah aku tak jadi orang biasa saja, saya berkata Anda rugi. Kenapa? Pendahulumu yang pernah mendahului iman yang kita hari ini terima, itu tidak akan pernah bisa sampai kepada kesempurnaan. Makanya hari ini ya dari lanjutan minggu pertama menjadi agen kerajaan surga, hari ini saya memberikan tema bergairah lagi. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras tema ini. 2, 3, bergairah lagi. Artinya apa? Harus punya semangat. Hari ini ada banyak sekali pasangan suami istri tidak punya gairah. Kalau orang ini pergi ke dokter, dokter akan berkata, ibu frigid, dingin. Rumah tangga kalau sampai dingin, pasti ada banyak problem.
Problem suami istri itu tidak akan pernah bisa diselesaikan kalau salah satunya frigid. Ya misalkan kalau istri sampai frigid, dipegang oleh suami, cuma pegang tangan, tampal, minggir. Suami jengkel enggak? Jengkel. Mungkin suami mencoba bersabar, tapi kalau itu terus-menerus, jangan kaget kalau tiba-tiba suami bisa punya pasangan yang lain, wanita idaman lain. Kenapa demikian? Tadi tidak seimbang. Nah, padahal sebuah rumah tangga sangat penting berbicara tentang apa? Gairah. Demikian juga di dalam pelayanan. Kalau Anda tidak bergairah, Anda masuk dalam satu titik yang paling lemah dan itu bisa hancur. Kehancuran gereja itu bukan kehancuran total, tapi kehancuran gereja itu dimulai dari satu persatu. Nah, hari ini kita masih mau belajar dari kehidupan Maria dan juga Elizabeth dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-45 dengan perikop Maria dan Elizabeth. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 4, kemudian Lukas 1 ayat 41. Yuk kita baca bersama-sama dengan keras, Yohanes 1 ayat 4, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ya sorry, itu yang bagian ayat 41. Tulisannya keliru, harusnya Lukas 1 ayat 41. Ya nanti bisa direvisi. Nah Bapak Ibu, hari ini saya memberikan tujuan merespon kehadirannya yang menghidupkan kembali semangat yang patah. Ya kalau Bapak Ibu membaca Alkitab di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 45 ini kan judul perikopnya adalah Maria dan Elizabeth. Ya saya akan bacakan untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mungkin bisa lebih memahami. Tolong ditampilkan. Lukas 1 ya ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu yang biasa membaca Alkitab, mungkin Anda bertanya, kenapa ya cerita ini kok dimunculkan? Padahal kalau kita pikir mungkin secara logika kita, ayat-ayat ini nggak muncul itu nggak masalah. Kenapa? Karena ini hanya sebuah cerita tentang keponakan yang berkunjung kepada tantenya. Intinya apa? Sebenarnya kalau kita baca secara logika, ya nggak ada intinya, cuma sebuah kunjungan. Tapi ternyata kalau kita belajar dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang berikut, ayat ini mempunyai makna teologi yang sangat dalam. Kenapa? Ternyata Maria yang tanggal 7 Desember kemarin saya jelaskan adalah lambang gereja. Elizabeth itu adalah lambang umat Allah perjanjian lama yang setia menantikan janji Tuhan. Makanya kan urutan ceritanya kan jelas. Hari itu Maria diutus oleh Allah untuk mengandung Kristus. Kemudian dia melakukan kunjungan.
Nah, kunjungan ini adalah kunjungan sebuah periode transisi dari zaman perjanjian lama masuk dalam perjanjian baru. Nah, Elisabet kenapa disebutkan bahwa dia adalah umat Allah perjanjian lama yang setia yang menantikan janji Tuhan? Ini merupakan sebuah gambaran dari kehidupan Israel. Kitab terakhir dari perjanjian lama adalah kitab Maleaki. Kitab Maleaki itu adalah kitab yang memberikan teguran keras kepada Israel karena apa? Kebebalannya. Nah, rupanya zaman waktu itu perjanjian lama dari kitab Maleaki ini, Tuhan itu sudah mulai jenuh dan jengkel. Kenapa? Umat tidak mau bertobat. Sampai pada akhirnya kalau Bapak Ibu yang membawa Alkitab, di tengah-tengah Alkitab kita ini, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada lembar kosong. Dulu saya berpikir, lembar kosong itu adalah pembatas antara PL dan PB, itu pikiran saya. Tapi ternyata sewaktu saya mulai belajar tentang teologi, lembar kosong itu bukan cuma sebagai pembatas. Tetapi lembar kosong itu ternyata adalah Tuhan diam selama kurang lebih 450 tahun. Itu yang disebut dengan nama masa kegelapan. Tidak ada pertolongan Tuhan, semuanya serba buruk, semuanya serba berat. Nah, Tuhan ketika melihat umatnya mengalami kesengsaraan besar, Tuhan mulai melakukan satu tindakan yang sebagai inisiatif, ya pertolongan keselamatan, yaitu apa? Melahirkan Yesus. Nah, tetapi rupanya untuk menerobos sebuah transisi dari perjanjian lama menuju baru, itu tidaklah mudah. Nah, rupanya dalam cerita Elisabet bersama Maria, ini merupakan cerita tentang bagaimana Elisabet sebagai umat Allah perjanjian lama yang setia, dia itu merespon dengan baik. Nah, digambarkan Elisabet adalah mandul. Mandul itu adalah gambaran ketidakberdayaan rohani tanpa adanya anugerah. Makanya kita kalau tidak menerima anugerah Tuhan, hidup kita pasti mandul. Mandulnya bukan hanya secara rohani, tetapi pasti dengan berbagai hal kita tidak akan bisa melakukan apapun. Nah, saya tuliskan Elisabet lebih tua, ini menceritakan generasi lama. Maria lebih muda, ini menceritakan tentang generasi muda perjanjian baru. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa dalam gereja itu terjadi banyak konflik? Biasanya yang merasa senior itu digeser oleh yang muda, mereka tidak bisa terima. Yang tua merasa bahwa, wah cah nom iso apa? Enggak ada pengalaman. Sehingga yang muncul apa? Konflik. Nah, padahal dalam cerita ini Tuhan menginginkan sebuah perubahan. Masa transisi itu harus terjadi. Makanya dalam ayat-ayat ini saya tuliskan, yang muda menghampiri generasi tua, dan yang tua merespon dengan baik si pembawa Kristus. Jadi gereja itu mempunyai tugas mengandung Kristus, melahirkan Kristus, memberitakan Kristus. Itu yang menjadikan apa? Gereja itu bisa menjadi sempurna. Nah, yang kita mau pelajari ya sebagai agen kerajaan surga. Maria sebagai gereja itu hadir untuk apa? Memberikan gairah. Orang yang di dalam gereja itu harus mempunyai satu sikap. Apa itu? Bergairah lagi. Nah, yang pertama, mengapa gereja harus melakukan tindakan itu? Yang pertama karena kehadirannya menggerakkan kehidupan rohani. Ya, saya tuliskan sebagai agen kerajaan surga, Maria tidak hanya berteori. Dia tidak hanya berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, yaitu ayat 38. Tetapi Maria menunjukkan sikap bergegas menuju tempat yang ditentukan. Kenapa? Karena dia tahu kehadirannya akan membawa dampak
yang menghidupkan orang yang menantikan janji Allah. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari tentang Lukas pasal 1 secara khusus Elisabet, ya secara tafsir, Elisabet itu stres. Kenapa stres? Dia menantikan janji Tuhan itu bertahun-tahun. Elisabet adalah orang benar. Suaminya seorang imam, namanya Zakaria. Dia pelayan bait Allah. Tapi lihat, ketika Tuhan mau memberikan yang namanya tanda mujizat, Zakaria sebagai seorang pendeta, dia menertawakan apa yang Tuhan mau lakukan. Akibatnya apa? Zakaria bisu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa bersama-sama belajar. Seorang pendeta pun itu bisa masuk dalam titik nadir, titik terendah, bisa tidak percaya dengan kegerakan Allah. Lah kalau pendetanya sendiri tidak percaya dengan kegerakan Allah, pertanyaan saya, bagaimana dengan jemaat? Makanya perlu yang namanya doa. Kenapa saudara sebagai jemaat perlu mendoakan kami full time? Sebagai hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalam gereja. Kenapa perlu itu didoakan? Karena ngomong jujur Bapak Ibu, pendeta pun kadang-kadang gak kuat. Apa yang menjadikan tidak kuat? Melihat fakta. Zakaria hari itu melihat fakta. Dia sering mendengar tentang mujizat Allah. Tapi pada faktanya, istrinya mandul, didatangi malaikat Tuhan membawa berita. Loh Zakaria kan hanya bertanya kepada malaikat Tuhan. Lah kok bisu? Jadi secara otomatis Elisabet yang melihat sebuah peristiwa, dia stres, dia bingung. Mungkin kalau dia orang Jawa dia akan berkata, jane karepe Tuhan ki piye toh? Aku udah setia nih. Aku udah melayani pekerjaan Tuhan gak kurang-kurang. Tetapi kenapa suamiku bisu? Apakah aku ini kurang benar di hadapan Tuhan? Aku ini keturunan Harun, kira-kira begitu. Makanya dalam ayat 39 sampai dengan ayat 41, tolong dibacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Iya. Firman Tuhan di sini berkata beberapa waktu kemudian. Jadi sesudah pertemuan malaikat Gabriel dengan Maria, dinyatakan bahwa kamu akan hamil, kamu akan melahirkan dari benih Roh Kudus. Kemudian diceritakan apa? Berangkatlah Maria. Nah, kata berangkat di sini bukan hanya cuma berangkat, tapi ternyata mempunyai pengertian Maria itu bergegas dan bersegera langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Pertanyaan saya begini, kenapa Maria nggak pergi ke tempat lain? Kenapa Maria tiba-tiba hatinya kok malah ingin pergi ke Yehuda? Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, Maria hari itu sudah mulai hamil. Seorang wanita hamil, dalam tanda kutip, hamil di luar nikah. Zaman Israel kuno itu kan semuanya kan serba apa? Buas, serba liar. Kemudian Maria ini pergi ke pegunungan. Bapak Ibu bisa bayangkan, mungkin orang akan berkata, wah nekat. Jadi di sini kita perlu tahu, seorang pelayan Tuhan, seorang agen kerajaan surga, ketika diperintah oleh Tuhan, itu tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang mengerikan.
Tapi jujurnya kita semua kalau sedang diutus, kalau kita mungkin sedang diberi tugas, ya maaf kata, angel sithik wae moh. Ini banyak pelayan-pelayan Tuhan seperti itu. Loh, saya juga menjumpai, saya pelayan Tuhan. Saya punya banyak teman-teman pelayan Tuhan. Satu contoh, tahun kemarin Desember saya pergi ke Palu. Tahun 2023 saya pergi ke Kendari dan sekitarnya. Nah, saya harus berkeliling, artinya tur pelayanan itu kurang lebih selama 11 hari. Jujur Bapak Ibu, saya pergi 11 hari pun sebenarnya berat. Kemudian hari itu saya berpikir, ngajak beberapa teman, yuk ikut yuk. Rata-rata teman saya langsung tanya begini, kowe sing bayari? Saya jawab, nek aku sing bayari kowe mangkat apa ora? Tanya waktunya. Lah, piro suwi? Berapa lama? Saya bilang, mungkin total 11 hari. Saudara tahu apa jawabannya? Edan kowe. Loh, saya tanya, loh edane neng ndi? Lah bojo karo anakku piye? Tak jawab, lah memang aku ora duwe bojo, ora duwe anak. Dari 3 orang tidak ada satupun yang berangkat. Kenapa? Pelayanan itu perlu yang namanya hati. Jadi kalau kita sampai belum bisa totalitas di dalam pelayanan, Anda harus cek, kenapa? Ini yang saya tahu biasanya. Orang itu belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu khusus. Tapi coba kalau sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus, saya berani pastikan Anda pasti tidak akan pernah menolak. Maria mengalami perjumpaan itu khusus. Makanya lihat, ayat ini berkata, langsung berjalan ke pegunungan. Tingginya gunung saya nggak tahu berapa. Sekarang misalkanlah daerah pegunungan itu seperti Gunung Ungaran, 1189 dpl. Buat perempuan hamil naik gunung itu kan setengah mati. Dia pergi ke sebuah kota di Yehuda, di situ ia masuk ke rumah Zakaria. Tapi pertanyaan saya, kenapa Maria tidak memberi salam kepada Zakaria tetapi memberikan salam kepada Elisabet? Kan tuan rumahnya jelas Zakaria, kan harusnya kan begitu masuk, ketok pintu, tok 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 tok, shalom, misalkan begitu. Ini enggak. Yang dituju langsung adalah Elisabet. Dan firman ini berkata, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita mau telusuri kenapa Maria memberikan salam itu kepada Elisabet, Tuhan itu tahu, Tuhan sangat ngerti, Tuhan sangat paham siapa yang perlu ditolong saat itu. Nah, Maria sebagai gambaran gereja Tuhan memberikan perhatian khusus kepada Elisabet yang saat itu stres. Meskipun hari itu Elisabet ini sudah hamil, tetapi hatinya kan gelisah. Kenapa gelisah? Ya dia memikirkan banyak hal tentang salah satu suaminya, salah satu tentang kehamilannya. Dia pasti akan berpikir benar enggak, benar enggak. Nah saat itulah ketika Elisabet mendengar salam Maria, tiba-tiba anaknya tuh grunjal. Ya ibu-ibu yang hamil kan pasti pernah yang ngerasakan tendangan dari anak ya, duk, duk gitu. Waktu tidur pun ditendang-tendang, duk. Saudara yang lagi hamil langsung ngomong, tenang nak, ayo turu meneh, kan gitu. Lah tendangan daripada Yohanes Pembaptis yang saat itu masih di dalam rahimnya Elisabet, ini bukan tendangan biasa. Dalam bahasa asli itu memakai kata skirtema.
Apa artinya? Melompat karena sukacita rohani. Makanya Bapak Ibu yang kadang-kadang sedang mengalami lemah iman, kemudian Anda ketemu dengan seorang rohaniwan. Mungkin Anda tidak terlalu kenal dengan orang itu, tetapi ada satu perasaan tiba-tiba, aku kok dekat ya sama orang ini ya. Kok ada satu perasaan kok beda ya. Kenapa? Roh Kudus memberikan impartasi. Saya masih ingat dahulu saya dengan Pak Titus Suheri itu nggak kenal sama sekali. Kenapa? Dia dulu dari gereja Isal Masih. Saya hari itu bergereja di GBT abu-abu. Kenapa? Dulu saya masih setengah GKI juga. Ketika saya ketemu dengan Pak Titus Suheri, tidak kenal sama sekali. Tapi saya merasa ada perasaan apa? Kayak terayomi. Kok beda ya? Nah, saya percaya perasaan yang dialami oleh Elisabet ketika mendengar salamnya Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Ini pengertiannya apa? Karena mengalami lompatan sukacita dari Tuhan. Dan yang ajaib dari peristiwa itu tiba-tiba Maria, ya orang yang hidup dalam agama lama, tiba-tiba mengalami penuh Roh Kudus. Ini yang menjadikan Elisabet memiliki yang namanya gairah lagi. Dia detik itu yang sedang mengalami sesuatu tekanan secara rohani, ketika mendapatkan ini dia langsung gimana? Wih, bener ini. Makanya perlunya kita pada waktu acara 10 hari Pekan Pentakosta, ya kita semuanya harusnya bisa hadir. Kenapa? Karena ada impartasi urapan Roh Kudus. Kalau kita kadang-kadang berpikir, alah ya 10 hari Pentakosta paling cuma tumpang tangan, habis itu manifest, gebor-gebor, biasa, bosen. Kalau kita sampai mempunyai pemikiran seperti itu, artinya apa? Kita sedang membatasi kuasa Allah. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, cara kerja Tuhan itu tidak instan. Cara kerja Tuhan itu progresif, pelan-pelan. Termasuk hal kita bicara tentang pelepasan. Tidak ada pelepasan yang instan 100%, langsung beres, itu tidak ada. Jadi dari pengalaman saya yang namanya pelepasan atau kita mau pemberesan rohani, misalkan nih, saya punya 10 ikatan. Ikatan-ikatan ini adalah ikatan yang enggak beres semuanya, tidak baik. Waktu saya mulai ikut di dalam Tuhan, saya bersungguh-sungguh dalam Tuhan, nanti Tuhan bisa lepaskan 4. 4 ngerti-ngerti hilang. Nah, orang yang sadar diri, orang itu akan terus bertekun, setia. Bertekun, setia. Nanti dengan perjalanan waktu sekian tahun, misalkan 2 tahun, ngerti-ngerti lepas 1, tinggal 5. 5 tahun, tahu-tahu lepas 2, tinggal 3. Nah, celakanya ada banyak orang begini, ketika sudah ikut Tuhan, merasa, aku wis beres, aku wis ngerti kabeh, aku sudah tahu semua. Padahal masih ngendon 6 ini, tidak pernah di maintenance secara baik. Yang terjadi apa? Orang itu nanti pasti kehilangan gairah. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kalau roh jahat keluar dari tubuh manusia, roh itu akan mencari tempat perhentian. Suatu hari roh itu akan kembali melihat rumahnya yang lama. Kalau rumahnya yang lama itu bersih tertata rapi, maka roh itu akan keluar, kemudian kembali lagi membawa 7 roh lain yang lebih jahat, maka keadaan orang itu akan semakin buruk. Makanya kalau kita kadang-kadang bertanya, loh Pak, orang itu kan senior di gereja,
Tapi kok nggak berubah ya? Itu tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tuh perlu yang namanya waktu. Kita perlu yang namanya ketaatan, kita perlu yang namanya setia. Kadang-kadang kita diuji dari berbagai waktu, dari berbagai hal. Tentang apa? Nilai kesetiaan. Dan yang celaka, maaf kata Bapak Ibu, kita kadang gagal di situ, kita memutuskan, aku keluar. Loh keluar nggak apa-apa, tapi saya ingatkan, Anda mengulang lagi dari nol. Anda akan tertatih-tatih lagi, Anda akan merasa loh kok berat sekali. Iya, Anda mengulang dari nol. Tapi manusia akan mencari simpelnya. Makanya dengan hal yang dilakukan oleh Maria, mengunjungi Elizabeth, dengan satu tujuan apa? Supaya gairahnya Elizabeth itu kembali timbul. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kehadirannya itu meneguhkan iman yang labil. Jadi iman Elizabeth hari itu bergerak secara luar biasa. Mengalami lonjakan kandungan, tiba-tiba penuh Roh Kudus. Saat itu dalam kelabilannya dia, Elizabeth itu kembali mengalami iman yang kuat. Nah, ketika dia memiliki iman yang kuat, dia bersemangat dan menyatakan berkat agar apa? Terjadi yang namanya kegerakan, revival. Nah, Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 42 dan ayat 43. Firman Tuhan berkata, 41b. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Bapak Ibu, seorang yang penuh Roh Kudus, perkataannya adalah perkataan berkat. Amin. Kalau ada pelayan Tuhan, kalau ada orang yang katanya giat di gereja, tapi perkataannya ngawur, berarti orang itu tidak penuh Roh Kudus. Orang itu hanya biasa di dalam pelayanan. Apalagi kalau seandainya katanya pelayan Tuhan, tapi selalu menceritakan hal yang buruk tentang gereja, menceritakan hal yang buruk tentang pendeta. Saya cuma sampaikan, jangan percaya dengan orang seperti itu. Kenapa? Itu bukan menyempurnakan gereja, tetapi justru membuat gereja itu terkikis. Kenapa demikian? Karena secara otomatis orang yang mendengar kabar buruk pasti akan mempertanyakan gereja. Pasti akan mempertanyakan full time, mempertanyakan pendetanya. Jadi begitu kita memberitakan sesuatu yang keliru, Anda tidak sadar, Anda sedang melawan Tuhan. Loh, Tuhan itu sedang mencoba menyempurnakan gerejanya. Tapi Anda kok malah mengkikis, grogoti. Elizabeth hari itu ketika dia mengalami penuh Roh Kudus, ini secara otomatis berseru dengan suara nyaring. Elizabeth itu teriak, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi gereja bisa mengeluarkan, bisa melahirkan kembali jemaat yang baik. Kapan? Waktu jemaat yang lama itu juga memberikan perkataan berkat. Tapi kalau saudara berkata, oh percuma, pendetanya gini, full time-nya keset, makannya lemu-lemu, nah itu. Anda sedang menggerogoti gereja. Nah, kita nggak sadar bahwa ini adalah zaman akhir. Bapak Ibu percaya nggak percaya? Ada juga pendeta yang juga menghancurkan gereja. Ada. Ya salah satunya itu pendeta yang di Jakarta.
selalu menjelek-jelekan gereja karismatik. Bahasa roh sesat, tanda mujizat sesat, bayar perpuluhan sesat. Loh, saya dalam batin cuma ngomong, loh kamu ini pendeta besar, tapi ngrogoti gereja yang lain. Berbeda dengan Elizabeth, dia dari generasi perjanjian lama. Ketika dia mendapatkan satu kunjungan dari si pembawa Kristus, responnya langsung baik. Anak dalam kandungan yang belum ngerti apa-apa, ya ini kan jauh lebih tulus. Itu pun merespon dengan baik. Ngerti siapa yang datang, langsung kandungannya gerunjal, gludak. Dan perkataan berkat itu tersampaikan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Bicara tentang buah rahim apa? Gereja bisa menelurkan, gereja bisa melahirkan sesuatu yang baru. Kapan? Waktu jemaat bersama-sama gereja, jemaat bersama-sama hamba Tuhan, memperkatakan perkataan yang selalu baik. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sampai salah bicara, kita harus bisa evaluasi, kenapa gereja itu tidak bertumbuh? Lo masing-masing bisa ngecek kok. Begitu kita salah bicara, saya berani pastikan, orang itu pasti malas untuk datang. Lo meskipun gerejanya mewah, gerejanya sebesar apapun. Nah, respon daripada Elizabeth, dia memperkatakan apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi kalau dalam ayat ini Bapak Ibu, saya mengambil satu kesimpulan, tolong teksnya. Saya tuliskan begini, yang B. Ya, saya tuliskan begini. Melalui peristiwa ini, setiap orang itu bisa belajar bahwa sewaktu-waktu Tuhan bisa melawat kita semuanya. Ya seperti Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Itu kan karena sebuah surprise. Ada kekejutan yang tiba-tiba. Yang menjadikan apa? Elizabeth detik itu sadar. Loh Bapak Ibu, Elizabeth detik itu mulai pesimis loh. Bener enggak ya? Bener enggak ya? Bener enggak? Semalam saya melihat sebuah video itu bercerita, suatu hari ada orang tua yang sedang betulkan gendeng, kemudian tangganya itu jatuh. Brak. Ketika jatuh, kemudian pria ini yang sudah cukup tua dibawa ke rumah sakit. Dan dinyatakan oleh dokter, backbone-nya ini tulang belakang itu patah. Dan dokter menyarankan, kalau tidak cepat-cepat dioperasi pasti mati. Keluarga bertanya, biayanya berapa? 100.000 US dollar. Keluarga ini cuma keluarga petani miskin yang tidak punya apa-apa. Tapi mereka punya yang namanya iman. Ketika mendengar 100.000 US dollar, orang istrinya bersama anaknya itu sedih, nangis. Wah, bapak bisa mati ini. Gimana ini? Akhirnya si anak dan si ibu mulai berdoa. Dan doanya itu cukup singkat, 2 hari. Tapi dengan doa yang penuh dengan tangisan air mata. 1,5 hari si ibu nyerah. Kenapa? Nangis terus dia nggak tahan. Dia berkata kepada anaknya, nak percuma dah. Sudah relakan saja bapakmu mati. Ini tidak mungkin. Tuhan bisa memberikan mujizat, tetapi ini sangat-sangat tidak mungkin. Waktunya nanti tinggal sekian jam. Itu tidak mungkin. Tapi si anak dengan teguh berkata, tidak.
Aku tetap percaya dengan kuasa doa. Aku tetap mau berdoa meskipun ibu tidak berdoa. Doa itu sampai tengah malam. Kira-kira jam 1 malam, ada satu orang perempuan datang, ketuk pintu. Duk, 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 duk. Nah waktu itu di luar itu dalam keadaan badai, hujan besar. Waktu datang perempuan ini basah kuyup, kemudian meminta pertolongan. Tolong saya kedinginan. Mobil saya terjebak di lumpur. Kemudian diterima, ayo masuk. Kemudian diberi minum, diberi pakaian hangat. Kemudian si wanita ini tanya, kok sampai malam Anda belum tidur semua, kenapa? Si anak cerita, kami sedang berdoa. Kami sedang meminta pertolongan Tuhan. Karena kami mendengar ada seorang dokter yang hebat yang bisa menyembuhkan tulang yang patah, tetapi biayanya sangat mahal. Kemudian dokter ini tanya, wanita ini tanya, nama dokter itu siapa? Saya lupa ya tadi namanya siapa, Kathy Madison atau siapa. Orang ini tiba-tiba berkata, loh itu saya. Keluarga ini langsung kaget. Loh masa ibu dokter? Iya, saya ini dokter yang Anda sebutkan. Terus ditanya, loh kok ibu bisa nyasar sampai di sini? Iya, seharusnya saya tuh harus terbang. Tapi karena badai dan saya terlambat, mau tidak mau saya naik mobil. Nah di dalam perjalanan inilah saya terjebak kena badai dan mampir di sini. Disitulah keluarga ini langsung berkata, doa bisa mengubah segala sesuatu. Yang dialami oleh Maria bersama Elizabeth itu juga peristiwanya kurang lebih seperti itu. Makanya Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku pun datang mengunjungi aku. Kadang kita tuh nggak kepikiran. Termasuk kelahiran Yesus. Kenapa Yesus lahir untuk kita? Kadang-kadang kita kan tidak paham. Makanya Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata apa? Begitu besar kasih Allah kepada dunia. Lah kata begitu besar itu yang mempunyai makna yang sangat dalam. Apa makna itu? Di luar kemampuan pikir manusia, di luar kebisaan manusia, di luar logika. Itu makna dari begitu besar kasih Allah. Ini sedikit keluar dari konteks. Tolong ditampilkan Yesaya 40. Nanti Bapak Ibu akan tahu seberapa hebat Allah kita. Yesaya pasal 40 ayat 12. Tolong tampilkan. Makanya kalau di sini kita bisa memahami siapa Allah kita. Kita bisa mengerti siapa satu sosok yang sedemikian cinta kepada kita. Ini loh. Ayat 12. Perkataan Yesaya berkata demikian. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dajin, atau bukit-bukit dengan neraca. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Anda kan seringkali berkata, Allah kita besar. Betul? Saya mau tanya, menurut Anda, besarnya Allah kita itu seberapa sih? Seberapa besar Pak Martono Allah kita? Lah ya luar biasa besar, berapa? 5 meter, 10 meter? Sulit kan membayangkan. Ayat ini memberikan jawaban.
Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Bapak Ibu punya lekuk tangan nggak? Coba dilihat lekuk tanganmu. Ini, coba dilihat Bapak Ibu. Ini loh, saya punya lekuk tangan. Tangan Tuhan di sini dikatakan dia bisa menakar air laut di seluruh dunia itu dengan lekuknya. Padahal 60% dunia itu kan adalah air, 60% dunia adalah laut. Jadi kalau kita bicara seberapa besarnya Allah kita, ini loh dengan lekuk tangannya laut itu langsung di sini. Mengukur langit dengan jengkal, jadi langit ini horizontal ini diukur oleh Tuhan cuma gini loh. Besarnya kayak apa coba? Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung dengan dacin. Jadi ada gunung Sindoro, Sumbing, Dieng, Merapi, Merbabu dan sebagainya. Itu oleh Tuhan itu cuma ditimbang dengan dacin. Anda tahu dacin? Timbangan yang lurus itu kuning, terus sini ada ada bandulnya 1 kilo itu dacin. Gunung itu cuma diukur dengan itu. Ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Jumlah manusia di seluruh bumi kurang lebih total itu sekitar 7,5 miliar. Total. Rakyat yang paling banyak itu India dengan China. Indonesia mungkin cuma sekitar hampir 300 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan, bangsa-bangsa adalah setitik air dalam timba. Anda punya timba rumah tangga itu, anggap aja timbanya bisa 5 liter, 10 liter atau 20 liter. Bangsa-bangsa di hadapan Tuhan itu cuma kayak setetes air dulu, tes. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ayat ini, kita ini di hadapan Tuhan itu cuma bleduk, dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Ya kadang-kadang Anda di rumahnya kan ada bleduk itu debu ya, debu halus. Kalau dipegang gini, kotor. Kadang didamu. Kita di hadapan Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau Yohanes 3 ayat 16 berkata, sesungguhnya begitu besar kasih Allah pada kita. Makanya kenapa Maria tanya, aku ini siapa sampai Tuhanku tuh datang. Makanya kalau hari ini Anda bisa jadi orang percaya di dalam Tuhan, Anda disebut Kristen. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Anda semua adalah orang istimewa. Makanya kalau Anda hari ini sedang kehilangan gairah, ayo firman ini mengingatkan, bergairah lagi. Yuk ngomong bareng-bareng yang keras, bergairah lagi. 2, 3. Bergairah lagi. Lebih keras. Bergairah lagi. Loh, waktu Tuhan itu tidak lama Bapak Ibu. Semuanya sudah komplit. Banjir di Sibolga, Aceh, Padang, Bali. Terus kemarin ada lagi di mana? Tegal. Guci itu runtuh, banjir bandang. Jadi Anda yang punya mau rencana liburan ke Guci, lupakan. Remek kemarin kejadiannya. Loh, itu sudah komplit. Kita mau berkata, oh santai, enggak masalah. Hati-hati. Kenapa? Waktu Tuhan itu segera datang. Makanya yang ketiga, agar kita bisa memiliki kegairahan kembali, di sini kita perlu tahu, gereja itu bisa bersama-sama menikmati karya Allah. Ayat 44 dan 45 berkata, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
Jadi perkataan Maria kepada Elisabet itu adalah perkataan berkat. Perkataan Elisabet kepada Maria adalah perkataan berkat. Jadi dua sosok itu yang disebutkan sebagai gereja dan sidang jemaat perjanjian lama itu kembali mengalami apa? Pembaruan dalam Kristus. Elisabet langsung berkata, berbahagialah ia yang telah percaya. Jadi gereja dalam hal ini adalah Maria diteguhkan dengan ucapan dari perkataan jemaat. Contoh begini, misalkan nih Anda berkata kepada saya, Pak Arif jangan takut, gereja pasti bertumbuh. Saya langsung berkata, amin. Pak jangan takut Pak, gerejamu pasti akan besar. Saya berkata amin. Tapi begitu Anda berkata, percuma Pak, wong ini, saya ikut melerut. Anda mau di penutupan tahun 2025, perkataan yang diucapkan adalah perkataan berkat, amin? Coba yang setuju angkat tangan. Dan Anda percaya, melalui tangan Tuhan yang ajaib, kerjasama yang baik akan mendatangkan berkat. Dan jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Naik satu tadi ya. Terima kasih. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Satu-satunya pengharapanku, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah satu-satunya pengharapanku. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau berkata kepada Tuhan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu,
ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kita hari ini melihat bahwa pertolongan Tuhan itu di luar kemampuan akal budi manusia. Elisabet yang hari itu bimbang, Elisabet yang hari itu gelisah, dia bisa merasakan akan kuat kuasa kehadiran Tuhan. Si pembawa berita, yaitu Maria, sebagai lambang gereja Tuhan perjanjian baru, dia meneguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Elisabet yang hidup dalam zaman perjanjian lama, dia terkejut karena buah dalam kandungannya tiba-tiba melonjak girang. Diawali dari sesuatu yang belum kelihatan, terjadi sebuah kegerakan ilahi. Sehingga seperti Elisabet sebagai orang yang beriman, dia tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Elisabet melihat tanda mujizat, dan pada akhirnya dia melihat mujizat yang dialami oleh Zakaria ketika Yohanes Pembaptis lahir. Zakaria tiba-tiba bisa berbicara, tiba-tiba dia bisa memuji mempermuliakan nama Tuhan. Disitulah Elisabet sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Kitab Nabi Yesaya mengingatkan, kita bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan cinta kepada kita semuanya. Ampuni kami Tuhan ketika kami merasa lelah, ketika kami bimbang, karena kami selalu melihat fakta yang sedang terjadi. Tetapi pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Dan kami yakin Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami kembali bergairah. Kami kembali mau memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan, keajaiban-Mu melanda kami semuanya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
Sebentar Ibu Oni akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mengembalikan kepada kami gairah mula-mula, cinta mula-mula kepada Engkau, sehingga Tuhan kami boleh semakin nyata untuk melihat keajaiban-keajaiban tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, bahwa ketika ada Roh Kudus ada di dalam hati kami, Tuhan Engkau akan membangkitkan setiap kami untuk Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau. Kami datang ke gereja bukan sekedar Tuhan rutinitas, sekedar aktivitas kami setiap minggu, tetapi di dalam hati kami Tuhan, kami ingin berjumpa secara pribadi kepada Engkau. Secara pribadi Tuhan, untuk kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Dan Tuhan, kami percaya ketika kerinduan itu datang Tuhan, Engkau akan terus menuntun langkah-langkah kami. Sekalipun persoalan ada, sekalipun masalah ada, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melewatinya. Kami percaya Tuhan akan gereja Tuhan di tempat ini. Dan teruslah Tuhan, biarlah kaki Dian itu boleh ada di tempat ini, sehingga kami boleh mengalami Tuhan terus di dalam kehidupan kami. Kami yang lemah di dalam Tuhan ibadah, kami yang Tuhan lesu di dalam beribadah, biarlah Tuhan segarkan jiwa roh kami, dan kami boleh perkatakan di dalam jiwa kami, bergairahlah Engkau di dalam Tuhan, bersukacitalah Engkau di dalam Tuhan. Karena setiap apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu juga menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hari lepas hari Engkau tambah-tambahkan pewahyuan, sehingga kami boleh semakin mengerti akan arah hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Engkau berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan berkati penggembalaannya. Apa yang dilakukannya boleh menjadi berhasil karena Engkau yang melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali, dan kita akan memberikan korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan bisa tampil ke depan. Dan sambil kolekte dijalankan, sebentar ada kesaksian dari Bapak Martono, bisa tampil ke depan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Ibu Jimmy akan berdoa untuk kita semuanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah kasih-Mu. Dan sebentar kami mau memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati setiap kami, jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum memberi, Tuhan kembalikan berlipat ganda. Dan Engkau memberkati imamat yang menjalankannya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, dan terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Maaf mengganggu sebentar ya. Saya akan bersaksi tentang saya. Tanggal 10 Desember ulang tahun saya dirayakan di Jogja. Aduh, saya bersuka cita. Tapi setelah itu saya di sawah malah kena bambu hampir 1 cm dari mata. Puji Tuhan, saya ya perlindungan Tuhan ini penuh, jadi tidak sampai ke mata, hanya di bawah mata 1 cm. Itulah penyertaan Tuhan yang sangat bagus, yang sangat penuh kepada saya. Jadi Tuhan memberikan sukacita waktu ulang tahun saya tanggal 10 Desember di Jogja. Saya lahir tahun 1946, jadi sudah 79 tahun. Berapa hari lagi, 2026, saya 80. Puji Tuhan, saya masih
bisa ya beraktivitas gereja. Dan saya masih bisa naik motor walaupun teman-teman saya sebaya tidak berani. Saya masih berani karena bonceng anak saya takut cepat. Jadi saya bersukacita di Jogja, ulang tahun saya tanggal 10 Desember. Setelah itu saya ada masalah kena bambu. Tapi kita harus bersyukur walaupun dalam sukacita maupun dalam masalah. Nah itulah Tuhan saya yang tetap saya amini, tetap saya ikuti. Walaupun saya sering dikatakan Tuhan Yesus kok Tuhan, itulah Nabi Isa. Peduli, saya tetap percaya Tuhan selalu saya ikuti. Maka ya puji Tuhan sampai saat ini ya saya masih bisa ya melihat walaupun ya pakai kacamata ya. Dan tadi Pak Arif katakan benar gendeng itu lalu jatuh itu saya naik naik tangga lalu jatuh, tapi saya tidak hanya retak sedikit ke dokter. Nah, sekarang saya jalannya agak pincang, tidak apa-apa, tapi Tuhan perlindungannya penuh. Jadi Bapak Ibu jangan ragu ikut Tuhan. Tuhan kita betul benar ya. Dekat saya itu depan saya ini masjid. Saya sering Pak Matan bawa kisi saja dekat dari ke gereja jauh. Saya enggak, saya menjuadani. Saudara istri saya yang kaya itu naik haji saya biayai, haji plus. Waduh, enak tapi menjual Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini masalah yang saya rindukan adalah istri belum seiman, masih Islam. Jadi saya selalu berdoa tapi ya suatu ketika pasti Tuhan jawab. Amin. Maka marilah kita semua ya ikut Tuhan, jangan ragu-ragu ya. Tuhan kita adalah benar walaupun Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah kok terlalu ya bukan, 3 tapi 1. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi tetap saya ikut Tuhan walaupun diimimi apalagi sudah tua. Ya teman saya sekelas itu ya banyak yang dipanggil Tuhan. Saya Tuhan minta umur panjang, tapi ya saya bisa jangan merepotkan keluarga. Jangan sampai ada yang uangnya banyak tapi seteruk saya. Ya, Tuhan selalu menjagai saya dengan sepenuh hati. Ya saya masih banyak dosa, tapi percayalah Tuhan kita yang besar. Jadi itulah saya ini ya kurang 1 senti kurang malah ini ya. Tapi puji Tuhan itu Tuhan melindungi. Ya memang dulu itu saya ikut Tuhan Yesus pertama di gereja mesti senang terus sebelum mesti ada masalah. Itulah. Jadi sekali lagi mari kita ikuti Tuhan dengan sebenar-benarnya. Iman kita, saya pasti banyak dosa Mas. Dulu saya GKJ, lalu saya itu ya karena istri bulan iman saya bertobat di muka jemaat sini. Saya malu sehingga 5 bulan tidak ke gereja. Lalu Pak Eko mengajak saya ke sini sampai serang saya kerasan. Jadi walaupun itu teman saya yang saya suruh ini Pak Gun fakultas itu pindah ke BDI saja. Enggak, sana banyak jemaatnya. Saya tidak cari orang banyak tapi cari Tuhan begitu. Ya itulah Tuhan kita, itu Tuhan yang besar yang bisa tidak tahu tadi. Ya rencana Tuhan indah pada saya, walaupun saya banyak kekurangan, tapi Tuhan tolong. Maka mari saya akan muji Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, tapi ku mengerti sekarang. Oh tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah
rencana-Mu Tuhan di dalam hidup. Dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana, indah rencana-Mu, indah rencana-Mu. Kesaksian yang luar biasa Pak Martono. Ya, penyertaan Tuhan. Besok jangan menek-menek lagi ya Pak Martono. Jadi penyanyi aja, suaranya indah. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman. Ya, ibadah sepekan seperti biasa, ibadah Natal 2025, pujian penyembahan dan doa syafaat setiap Sabtu jam 17.30 ya, bagi yang bertugas, bagi pelayan-pelayan Tuhan bisa untuk hadir. Juga ibadah raya Minggu pukul 7 dan juga komsel ya. Mari kita kembali berkomsel ya, mungkin mulai Januari ya, nanti kita akan kembali bersama-sama. Ya, Minggu kok 24? Rabu ini. Rabu ya. Rabu ibadah Natal ya, nanti untuk setiap pelayan Tuhan bisa untuk mempersiapkan diri. Dan untuk tim Praise and Worship Natal nanti ada latihan hari ini ya, jam 10. Jadi jangan pulang dulu. Oke. Ya. Dana yang sudah terkumpul sampai tanggal 14 33.255 juta. Puji Tuhan. Nanti Tuhan akan penuhi sepenuhnya. Amin. Iuran agape ya, nanti silahkan menghubungi Ibu Ida untuk bisa melunasi ya untuk tahun ini. Ya. Christmas celebration ya, Rabu jam 5. Ini ada dress code nggak? Ada putih. Oh, dress code-nya biru. Ya. Putih. Biru putih ya, kita nuansa laut. Oke, ada lagi? Perayaan Natal Sekolah Minggu, Minggu 28 jam 10 ya. Next, info pastoral seperti biasa, apabila ada jemaat yang sakit, kelahiran dan kematian bisa memberikan informasi dengan menghubungi Bapak Yakobus atau Saudara Arif Adi Wibowo. Ya, sebelum pembacaan untuk yang ulang tahun, Bapak Ibu tadi di layar LED ada undangan untuk Natal. Coba tampilkan lagi. Ya, Christmas celebration you are invited to. Nah, Bapak Ibu, ini sudah dibagikan di grup GBTKO Temanggung. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman yang mungkin sudah sangat lama tidak bergereja atau mungkin undur dari gereja, Bapak Ibu bisa undang melalui undangan ini, jadi bisa dibagikan. Ya, mungkin Bapak Ibu punya teman-teman khusus atau keluarga yang sungkan untuk datang ke gereja, dipersilahkan untuk bisa membagikan ini. Ya, supaya di Natal ini mereka juga bisa mengalami pembaharuan. Ya, itu saja, puji Tuhan. Kemudian yang berulang tahun, yang pertama adalah Saudari Diananda, 17 Desember.
Ada di sebelah kiri saya. Selamat ulang tahun Miss Dia. Kemudian yang kedua Bapak Silas Hartonius ada datang? Tidak datang. Kemudian yang terakhir Bapak Johan Setiawan. Ada di mana? Pak Johan, selamat ulang tahun tanggal 21 Desember. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya Pak Johan, tepat hari ini tanggal 21 Desember. Panjang umurnya, sehat badannya, dan juga untuk Miss Dia, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk Miss Dia, Tuhan untuk Bapak Silas Hartonius, Bapak Johan Setiawan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan anugerah, kesehatan, kekuatan, bahkan hidup yang berhasil di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan mereka boleh merasakan kebaikan. Di dalam Tuhan mereka boleh mengalami damai sukacita. Dan keluarga mereka masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Kami percaya dengan pertambahan usia, Tuhan Engkau akan membawa mereka di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Engkau yang baik. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu akan bekerja melimpah. Bahkan di hari-hari mendatang, kasih setia-Mu akan semakin bekerja dan mereka boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa Tuhan untuk Natal tanggal 24 Desember di tempat ini. Tuhan menolong dengan cuaca yang terbaik. Tuhan menolong untuk semua panitia, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian. Kami mohonkan kepada Tuhan supaya kekuatan dan kesehatan turun bekerja atas mereka. Sehingga pada saat perayaan Natal 24 Desember Tuhan, sukacita dari surga menaungi kami semuanya. Kami diberkati, kami ditolong, dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, untuk ibu daripada saudara kami Tuhan, yang saat ini terbaring lemah. Tuhan, kami menyerahkan supaya struknya mengalami perbaikan daripada Tuhan. Tuhan menolong supaya anugerah-Mu bekerja melimpah. Dan pagi hari ini Tuhan juga kami berdoa untuk Bapak mertua daripada Pak Frans yang saat ini juga sakit di Kekebumen. Tuhan, kami mohonkan supaya anugerah-Mu bekerja. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan melanda. Pertolongan-Mu yang ajaib menjamah, sehingga di tempat yang berbeda Tuhan ada anugerah, ada kasih, ada pertolongan, dan ada pemulihan daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarga Pak Frans bersama seluruh keluarga besarnya juga boleh mengalami Kristus di dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Etik. Kami berdoa untuk Pak Rinus supaya kasih dan pertolongan-Mu juga melanda mereka semuanya. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan dan sidang jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Kita pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus.